Terima kasih sudah mau menyalakan audionya dan berbagi foto. Selanjutnya materi kita yang keempat yaitu Bapak Ahmad Sodik yang akan berbicara dengan sistem pencatatan pada sapi potong. Silakan Kang Sodik, waktu dan tempatnya 15 menit. Kang Sodik, mohon langsung kepada layanan jasa apa yang diberikan. Unmute. Oke, sudah. Boleh minta tolong di screen share saja, Kang? Ya, siap. Oke, masih belum aktif screen sharing-nya. Sebentar. Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Kang Robi untuk waktunya. Suara saya cukup jelas kan? Jelas, silakan. Oke, baik. Perkenalkan Bapak dan Ibu semuanya, saya Sodik Ihwan. 15 tahun ini saya lumayan fokus mendevelop sistem untuk peternakan, khususnya di sapi potong, baik di pembiakan atau breeding maupun di pengemukan atau di fattening. Ada beberapa solusi yang sejauh ini kami kembangkan, baik dalam bentuk hardware maupun software, dan khusus untuk software, alhamdulillah, kemudian software feedlot yang kami buat ada di branding dengan beberapa nama, diantaranya ada yang kasih nama Lisa oleh Astra Agro, yang kepanjangannya adalah Livestock Information System of Astra Agro, kemudian di branding dengan nama Calfrog juga, dalam kerjasama dengan IACCB atau Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding Program, juga di branding dengan nama Citra atau Cattle Information Tools with Robust Analysis oleh PT CAS yang merupakan anak usaha Sinarmas yang khusus menangani bidang peternakan. Solusi yang kami implementasikan di lapangan sebetulnya sangat sederhana, bahkan mungkin bahwa kita tahu bahwa setiap sapi yang ada di kandang, umumnya untuk sapi import, itu pasti memiliki RFID tag. Lalu hal kedua adalah di setiap farm, selain punya timbangan sapi, juga umumnya mereka punya RFID reader, terutama untuk perusahaan peternakan yang mengelola sapi-sapi import. Dan fasilitas yang ada tersebutlah yang kemudian kami kombinasikan, kami sinergikan untuk bisa bantu teman-teman di lapangan supaya bisa bekerja lebih cepat, bisa lebih efektif, karena tidak perlu lagi pada saat aktivitas di lapangan mengentry data, lalu memproses secara manual, karena semuanya sudah dicatat. Begitu sapi ditimbang, beratnya masuk ke komputer, begitu RFID-nya di-scan, identitasnya masuk ke komputer, ya kita mulai dengan digitalisasi dan otomatisasi. Nah, selanjutnya, selain fasilitas yang tadi ada di setiap farm, umumnya di farm itu sudah ada komputer. Umumnya di perusahaan peternakan itu sudah ada komputer, dan mereka pun sudah punya jaringan komputer juga, sehingga fitur-fitur yang ada pada software tadi, baik untuk fasilitas feed mill atau pabrik pakan, breeding, ataupun fattening, kemudian bisa dilakukan secara bersamaan dalam arti sesuai dengan fungsi tugas dan tanggung jawabnya yang akan menjadi sinergi saling melengkapi. Maksud saya begini, pada penggunaan di feed mill, maka teman-teman di feed mill tentu saja akan menggunakan software ini untuk mencatat mulai dari penerimaan barang, kemudian produksi konsentrat, pengeluarannya, penimbangan, dan lain-lain. Sementara di sisi yang lain, kawan-kawan di fattening, di livestock juga akan mencatat pemberian pakan mungkin, atau pengobatan, atau penimbangan, dan sebetulnya mereka berdiri sendiri. Tapi ada satu titik yang kemudian di administrasi di kantor, data-data tersebut bisa dilengkapi dan diverifikasi tentunya
Dan pada akhirnya kemudian manajemen farm bisa memperoleh laporan atau informasi secara lebih cepat dan ya real time tentunya. Nah, sedikit membahas mengenai fitur kalau tadi saya bilang ada feed mill atau pabrik pakan, ada fattening dan breeding. Nah, khusus untuk feed mill, sistem yang kami kembangkan memang ada beberapa bagian yang sebetulnya standar seperti procure to pay, mulai dari sistem kita menghandle mulai dari purchase request, purchase order, receiving, payment, kemudian ada produksi konsentratnya juga, kemudian ada pengeluaran penjualan, dan tentu saja ada output informasi diantaranya untuk kartu stok, mutasi persediaan, kontrol persediaan, dan kartu hutang, serta piutangnya juga. Kemudian untuk fitur fattening atau penggemukan sapi potong, tentu saja yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kekuatan kita sebetulnya ada di otomatisasi pencatatan secara digital. Dalam hal ini untuk identitas sapi dan berat sapinya tersebut. Nah, selain itu, ada juga fitur untuk pemberian pakan dan pengobatan, serta mutasi atau perpindahan ternak, baik internal di dalam farm maupun antar farm, maupun mutasi karena ada kebutuhan pergantian identitas, karena satu kebutuhan yang memang diperbolehkan gitu. Dari informasi-informasi tadi, output yang disediakan oleh sistem ada cukup banyak, dan diantaranya ada kita punya laporan populasi, kita punya laporan produktivitas, kita punya riwayat pakan, yang dari situ kita bisa tahu dari mulai sapi itu datang, sampai dengan dijual itu dipelihara berapa lama, pernah dikasih pakan apa saja, berapa banyak, berapa biayanya, sehingga pada saat someday sapi itu dijual, kita bisa hitung marginnya dapat berapa sih sebetulnya gitu. Sesederhana itu kurang lebih. Dan untuk lingkup di breeding, karena ini fokusnya di pembiakan, maka fokus kita ada di proses reproduksi, diantaranya mulai dari pengaturan kelompok atau koloni, lalu ada pemeriksaan kebuntingan sampai dengan kelahiran, kemudian identifikasi terhadap sapi-sapi hasil produksinya tadi, sampai dengan penyapihan, juga mutasi dan ada penjualan. Nah, berkembang kemudian pada saat tertentu ketika di farm memang dibutuhkan ada interkoneksi antara farm dengan kantor pusat, kita juga menambahkan sebetulnya, bukan mengembangkan, karena kita memanfaatkan jaringan publik atau internet, yang kemudian di situ kita tambahkan fitur VPN atau Virtual Private Networking. Artinya, walaupun kita menggunakan jaringan publik, tapi kita kemas menjadi sesuatu yang private dan aman. Oke, nah dengan pola integrasi antara farm dengan kantor pusat, secara data juga terjadi dimungkinkan dilakukan integrasi antara farm dengan kantor pusat secara pekerjaan. Maksud saya begini, karena antara farm dengan kantor pusat sudah saling terhubung, maka sangat mungkin dilakukan pembagian tugas yang lebih luas lagi, misalkan setiap kali ada kebutuhan barang, maka pihak farm akan membuat purchase request, kemudian pihak kantor pusat yang entah lokasinya ada di kota mana, bisa beda negara juga, itu yang kemudian menerbitkan purchase order. Ataupun kemudian sebaliknya, faktur penjualan dikeluarkan oleh kantor pusat dalam hal ini, dan berdasarkan faktur penjualan tersebut kemudian pihak farm mengirimkan sapi, mengeluarkan surat jalan untuk pengiriman sapi. Kurang lebih seperti itu. Oke, dan kalau diperlukan juga kemudian kita bisa tambahkan selain integrasi antara farm dengan kantor pusat, kita bisa tambahkan fitur untuk cloud database yang karena sifatnya online tentu saja bisa diakses 24 jam, sehingga ketika manajemen ataupun owner feedlot entah ada di kota mana atau di negara mana tetap bisa mengakses informasi dan melakukan monitoring terhadap aktivitas di kandang secara online. Oke. Nah, dalam rentang waktu 15 tahun, alhamdulillah software kami sudah digunakan pada lebih dari 40 peternakan di Indonesia khususnya di Jawa. Saya punya customer di Sumatera dan Kalimantan, dan alhamdulillah juga ada di Malaysia. Di Malaysia saya punya customer untuk pembiakan, penggemukan,
serta slaughterhouse baik untuk sapi potong maupun rumah potong ayam. Nah, mulai dari versi yang dulu saya mengembangkan software ini 2004 atau 2005, setelah 15 tahun lalu lah. Mulai dari versi waktu itu sangat sederhana banget. Saya masih ingat, saya tahu di sini ada Kang Dani, hatur nuhun Kang Dani. Beliau yang banyak membimbing saya dulu, kemudian saya juga berkonsultasi dengan Pak Rohadi Tawab dulu mengembangkan software ini. Nah, sampai kemudian saat ini, software tersebut sudah digunakan di banyak tempat dan memiliki fitur yang cukup lengkap. Itu semuanya nggak lepas dari peran teman-teman di kandang, yang sebetulnya mereka adalah customer kami juga gitu. Dan saya bersyukur bahwa solusi yang kami kembangkan bisa bermanfaat, khususnya untuk industri peternakan yang saat ini masih terbatas di swasta, dan mudah-mudahan kemudian bisa bermanfaat juga untuk mendukung industri peternakan nasional tentunya, khususnya di sapi potong. Oke, bahwa ada satu hal dari pengalaman kami melakukan implementasi selama 15 tahun keliling kandang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, ada satu yang menjadi perhatian kami bahwa mereka, terutama yang mengelola sapi impor, itu hampir pasti memiliki RFID sebagai identitas digital pada sapi. Dan terlepas dari sejarahnya mengenai RFID ini, karena ada cerita tersendiri waktu 2011-2012 sampai terjadi suspend sapi import waktu itu. Tapi yang patut disyukuri kemudian adalah bahwa kita belajar, sehingga banyak hal yang kemudian tertata dan menjadi lebih baik. Dan pembuktian di lapangan juga membenarkan bahwa penggunaan RFID sangat membantu dalam otomatisasi dan digitalisasi data ternak. Dan ini akan, menurut saya setidaknya, ini akan menjadi sangat menarik apabila penggunaan identitas digital ini dapat diterapkan secara nasional. Sehingga setiap sapi di Indonesia punya digital ID yang unik, gitu kan. Dan tentu saja sebatas harapan saat ini, karena kami sadar hal yang tidak mudah untuk mengaplikasikan teknologi RFID yang sederhana ini sebetulnya karena perlu regulasi dari pemerintah yang tentunya harus sesuai dengan standarisasi yang sudah diberlakukan oleh ICAR atau International Committee for Animal Recording, juga standar ISO 11784 dan 11785 yang secara spesifik mengatur jenis dan frekuensi yang digunakan oleh RFID pada animal recording. Dan selanjutnya, selain regulasi juga kita pasti butuh kesiapan infrastruktur, baik fisik maupun non-fisik, dalam arti secara sederhana saya melihat infrastruktur ini bahwa kita butuh perangkat, baik readernya ataupun tag-nya, sementara untuk non-fisik kita butuh sistem, dan termasuk tentunya termasuk database di dalamnya. Dan kemudian setelah regulasi ada, infrastruktur siap, ini akan jadi modal kita untuk melakukan sosialisasi dan implementasi di lapangan. Nah, banyak manfaat yang sebetulnya kita bisa peroleh dengan penerapan digital ID pada ternak sapi, dan harapannya tentu saja kita bisa mengembangkan National Livestock Identification System atau sistem identifikasi ternak nasional, yang dimana baik bagi peternak, pengusaha peternakan, terutama pemerintah, itu ada benefit yang sangat banyak tentunya. Salah satunya misalkan dengan penggunaan identitas seperti ini, maka pemerintah bisa tahu berapa sih populasi di tiap-tiap wilayah, yang sebetulnya itu representasi kekuatan masing-masing wilayah dalam hal ketahanan pangan. Kemudian berapa tingkat produktivitas di masing-masing wilayah, berapa tingkat konsumsi di setiap wilayah, atau bahkan sampai dengan kita bisa meminimalisir potensi kemungkinan wabah berikut penanganannya. Dan kaitannya dengan manfaat untuk masyarakat tentunya, saya masih ingat yang tadi disampaikan oleh Bu Riana atau siapa dari Agri Singapura itu, kita juga bisa mengadopsi sistem ini dalam memberi manfaat bagi masyarakat, karena dia akan tahu sapi yang dikonsumsi ini berasal dari mana, pernah dipelihara di mana saja, dipotongnya di mana, sehingga dengan begitu masyarakat bisa mendapatkan produk daging sapi yang asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal. Dan terakhir, bahwa dari pengalaman juga kemudian kami belajar bahwa baik RFID tag maupun RFID reader ternyata semuanya adalah produk import. Sehingga
eh, agak-agak gimana ya, kita banyak pakai dan belum ada satupun yang produk lokal yang tersertifikasi. Yang tentu saja karena penggunaan RFID reader ini untuk di lapangan, tentu saja ada risiko entah rusak karena kebentur atau jatuh, atau tipikal kerusakan lainnya, misalkan ada buzzernya atau beepnya yang nggak nyala, LED indikatornya yang mati, atau banyak yang saya menemukan hal tersebut di lapangan. Dan salah satu contoh pada gambar ini, saya bisa menunjukkan kreativitas salah satu teman di salah satu feedlot bahwa ketika readernya sampai jatuh, itu mereka sampai membalut readernya ini pakai plat besi dan mengganti tongkat ujungnya ini dengan paralon. Salut untuk mereka. Ini teman-teman di Serang ini. Nah, masalahnya kemudian lebih banyak yang tidak peduli dengan perawatan pemeliharaan di lapangan. Ya namanya anak kandang kita tidak bisa berharap banyak gitu kan. Nah, sehingga ketika terjadi kerusakan, umumnya itu mereka akan biarkan dan ya dengan mudahnya membeli lagi. Ya sebagai informasi bahwa satu reader ini kisarannya variatif. Cuman untuk tipe yang tampil di sini ini sekitar hampir 40 juta. Gitu. Nah, dan karena barang impor tentu saja ketika rusak nggak ada pilihan. Toh sole agent atau representative office atau service centernya pun nggak ada di Indonesia, kecuali ada satu merek Gallagher yang memang ada PT PAN yang menangani penjualannya. Tapi untuk service setahu saya tetap dikembalikan ke Gallagher di Australia sendiri. Nah, kondisi inilah yang kemudian menjadi trigger bagi kami untuk membuat RFID reader sendiri. Karena saya pikir, kenapa harus import dengan harga yang mahal? Kalau kita bisa buat sendiri, yang kemudian tentunya bisa lebih murah gitu kan. Bahkan ya siapa tahu juga kalau sudah clear semuanya terpenuhi syaratnya, ya kita bisa ekspor juga malahan sebetulnya. Karena peluang di luar masih cukup banyak. Dan untuk hal ini kami sedang melakukan mengajukan salah satu riset khusus untuk mengembangkan reader dalam bentuk seperti ini. Pada tahap berikutnya, kami juga punya mimpi bahwa untuk memaksimalkan manfaat yang bisa kami berikan, kami sedang coba membuat portable data terminal yang harapannya kemudian tidak hanya membaca RFID tag saja, tapi sambil baca RFID tag bisa kasih keterangan juga bahwa tag yang dibaca ini apa. Misalkan, hari ini atau saat ini saya membaca tag satu ekor sapi. Dengan portable data terminal, saya bisa menambahkan bahwa oke, yang saya baca adalah sapi, lalu saya tambahkan keterangan, ini adalah sapi betina, lalu saya tambahkan keterangan lagi, umurnya 2 tahun, dan saya tambahkan keterangan lagi, sapi betina ini masih produktif. Nah, harapan saya, atau bisa dibilang mimpi saya kemudian adalah, dengan perangkat portable data terminal ini, kita bisa manfaatkan untuk sensus peternakan tentunya. Sehingga pada saat dilakukan sensus, kita tidak hanya menghitung secara kasat mata, 1, 2, 3, 4, dan sekian, tapi juga benar-benar mengidentifikasi, oke, ini sapinya kita tag untuk dibaca ke portable terminal tadi. Sehingga pada saat mungkin 1 minggu kemudian saya melakukan sensus di kelurahan yang berbeda atau di kecamatan yang berbeda, tidak akan terjadi duplikasi data, tidak akan terjadi double counting. Itu yang menjadi mimpi saya. Mudah-mudahan bisa terwujud lah, mudah-mudahan. Tapi 5 menit lagi, Kang Sodik. Ya, pas. Tapi yang jelas memang kita sudah mulai itu saja dengan cara yang sederhana, dengan konsep yang menurut kami mudah. Harapannya dengan portable data terminal tadi, pada akhirnya ketika terintegrasi dengan National Livestock Identification System, saya bisa petakan, misalkan Jawa Barat, total populasi sekian ekor, kita bicara sapi potong, saya bisa breakdown. Sapi potong dari sekian juta ekor itu breakdown per jantan dan betina. Dari yang betina saya breakdown lagi, mana yang produktif, mana yang non-produktif, dan terakhir, dari yang produktif pun saya breakdown lagi, mana yang sedang bunting, mana yang tidak sedang bunting, sehingga itu akan jadi data untuk memetakan potensi kelahiran di periode berikutnya. Nah,
Informasi tersebut harapannya tentu bisa membantu pemerintah ketika kita punya informasi yang lengkap dan akurat serta spesifik, itu bisa membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan sektor peternakan. Itu saja mungkin Kang Robi, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sodik. Ini menarik. Memang Indonesia dari dulu ributnya adalah data, Kang Sodik. Siapa data mana yang harus kita pakai, begitu. Tapi sekarang pemerintah memang sudah memutuskan bahwa data yang dipakai, yang menjadi acuan adalah data BPS, begitu kan. Lalu bagaimana dengan data-data di daerah, begitu. Nah, ini juga menarik barangkali kalau kita memang sudah punya satu sistem, satu pintu, single data, dan itu adalah data yang bisa kita pakai. Saya kira menarik untuk bisa dari bahan diskusi. Bapak Ibu sekalian silakan apabila ada yang ingin bertanya langsung dalam chat. Ini sudah banyak sekali Kang Sodik pertanyaan-pertanyaan buat para narasumber. Narasumber kita yang kelima ini adalah Bapak Ainur Rafiq. Beliau adalah CEO Koltiva. Ada pertanyaan sebetulnya lagi-lagi terkait dengan data Kang Sodik. Apakah bisa layanan yang diberikan Kang Sodik ini untuk peternakan rakyat? Jadi misalnya ada dinas-dinas yang memang mau melakukan survei populasi, bisa dilakukan kepada peternakan rakyat. Itu satu. Yang kedua adalah sebetulnya apakah bagaimana posisi peternakan rakyat, tadi kalau kita sudah melakukan aplikasi peternakan rakyat, posisi middleman atau posisi orang ketiga, belantik. Nah, ini kan kita tidak bisa memastikan kalau kita sudah dibelantik, wah hilang semua data yang kita punya. Begitu. Nah, ini gimana kira-kira Kang Sodik? Oke, cukup jelas suara saya ya? Ya. Oke, sebetulnya gini Kang Robi, untuk peternakan rakyat memang kita ada arah ke sana Kang. Jadi salah satu, saya kebetulan dengan tim yang lain, saya ada tim yang memang saat ini cukup fokus untuk menggarap mulai masuk ke area peternakan rakyat. Cuman maksud saya gini, kalau selama ini 15 tahun ini saya lebih banyak berkecimpung di industri perusahaan peternakan, maka saat ini kita punya satu project, kita punya satu fokus baru untuk menggarap peternakan rakyat dan instansi pemerintah. Nah, ini pun kemudian kami bagi lagi. Saat ini kita sedang ada project dengan project riset dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini fokusnya adalah di pendataan digital juga. Dan yang kedua memang di peternakan rakyat yang nantinya kemudian kita proyeksikan untuk pengembangan klasterisasi, Kang. Jadi memang bukan hanya untuk sapi import saja, tapi sasaran kami adalah ke sapi lokal juga, dan memang kaitannya dengan belantik tadi agak-agak menjadi di satu sisi ini sebetulnya peluang gitu kan. Cuman saya tetap akan fokus pada ketika seseorang yang punya ternak, maka seharusnya dia dapat profit yang jangan sampai peternak malah profitnya lebih kecil dari belantiknya. Itu aja sih kalau saya poinnya, Kang. Kecil Kang suaranya, Kang. Sampai kepada kesehatan hewan, apakah mencakup juga kesehatan hewan? Termasuk nanti dia digunakan untuk para petugas IB, petugas pemeriksa kebuntingan, kayak gitu. Bisa dimanfaatkan tidak datanya? Silakan. Betul. Justru harapannya dari apa yang sedang kita garap sekarang ini, harapannya kemudian kita bisa masuk ke peternakan rakyat dan target pertamanya adalah klasterisasi. Tapi pada akhirnya nanti kita akan masuk ke peternakan rakyat yang individu. Sehingga pada saat saya punya 2 ekor sapi, saya bisa catat sapi saya beli kapan, lalu hari ini dikasih pakan apa, minggu depan mungkin ada di IB, nah semua data itu akan tercatat di aplikasi. Itu yang kita sedang jalankan sekarang. Oke, terima kasih. Begitu. Nah, ini semakin sulit, begitu kan? Nah, kira-kira bagaimana solusi untuk how we collect the data with all the detail we need the data. But now we use the data now we talk about the big data.
but the devil is on the data, begitu. Oke, mungkin bisa terakhir ini barangkali sebelum kita masuk ke Pak Rohadi, mungkin dari Ibu Diana dulu bisa menjawab. Pak Raffi, dia ada di. Ya, silakan Ibu Diana. I just wanna ask about how we use the detail of the data, but we know the devil is on the detail. Yeah, Pak Robi, saya faham. Okay, so for the data that we are collected, so that like what Pak Andri said, data is the new oil, but can be the new junk. So it is in the case of how the data is being reflected. It's rubbish in and rubbish out. So unless we have with those data that you collected, we do a consensus check, which One Agrix has. We actually do a verification system where we verify the data from the organization, the issuing party, the authority data from the issuing party. Then this data is actually you can't use. There's no purpose. So the reason why you collate the data, you need to know what is the data for. What is the use of data? After you collect those data, like for the case in an e-commerce environment, we collect the data of, example, halal certificate. We want to know the expiry date, which halal certificate certify. Let's say, is it which organization? So the buyers would be able to see that data, expiry date of halal certificate, which halal certification body. So that is for halal products. Whereas for agricultural products, the data, let's say for palm oil, INSPO, RSPO, those certificates would be reflected in the buyer's end. So buyers would be able to see what actual data they need, for example, specs or expiry date or issuing date. So we, like what Pak Andri say, you need a certain way to translate those data. If not, all those data is actually useless. What's the point of collecting all the traceability data from all the traceability platform if you do not use the data? For what purpose? So for us, what we do is we connect all those dots, and the data should be what the end consumers or buyers want to know. Oke, I got it. Thank you, Ibu. Begitu setelah wrap up dari Pak Rohadi Tawaf, saya minta closing statement dari masing-masing narasumber. Begitu closing statementnya mungkin singkat-singkat saja. Saya kira silakan Pak Rohadi Tawaf untuk bisa wrap up hasil dari diskusi kita pada hari ini. Silakan Pak Rohadi. Terima kasih Pak Robi. Jelas nggak nih? Kurang kencang suaranya Pak. Halo, saya kira diskusi kita hari ini tentang inovasi teknologi itu luar biasa, karena teknologi adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas. Tentu kebijakan yang ada di situ. Kita selama ini mengalami kendala-kendala, terutama yang pertama adalah soal data. Tadi dibicarakan panjang lebar tentang data ini, bagaimana data ini akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang akurat tentunya. Jadi kegagalan-kegagalan pemerintah diakui oleh pemerintah pertama sekali adalah soal data. Menteri Pertanian sendiri mengatakan bahwa kesalahan kami, kegagalan kami karena data yang tidak akurat, terutama salah hitung. Itu yang pertama. Yang kedua, tools yang digunakan ini bermacam ragam. Dan itu kita tidak bisa digunakan oleh satu institusi sendiri. Tadi kolaborasi diutarakan, bagaimana peran kolaborasi antar sektor, antar bidang, antar ilmu, sehingga menghasilkan satu kebijakan dan meningkatkan produksi secara keseluruhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingin saya sampaikan bahwa user kita atau sasaran kita adalah peternakan rakyat yang di peternakan sapi lebih dari 80%, mungkin sekitar 90% adalah peternakan rakyat yang masih tradisional. Di mana smart desa yang dicanangkan pemerintah, katakanlah smart ternak yang diinovasi tadi, ini masih jauh daripada harapannya peternak. Mereka masih mengalami kesulitan-kesulitan inovasi terhadap pengembangan itu. Nah, yang dikhawatirkan adalah perkembangan teknologi yang pesat. Di hilir, kita lihat bagaimana marketplace berkembang. Anak-anak saya sendiri mengatakan bahwa 600% omset mereka bertambah akibat dari perkembangan inovasi teknologi ini. Dan bahayanya, jika perkembangan ini tidak diikuti di sektor hilir, atau di sektor hulu, maaf, ini akan terjadi disruption yang luar biasa. Importasi akan menguasai produksi dalam negeri kita. Oleh sebab itu,
tantangan kita ke depan atau pasca pandemik ini adalah bagaimana inovasi teknologi ini berkembang di produsen, khususnya di peternak. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana teknologi-teknologi ini dengan platform yang ada disesuaikan dengan regulasi yang siap oleh pemerintah untuk diadopsi, yang sederhana dan bisa mampu diserap oleh masyarakat dan digunakan. Sehingga konsumen, seperti tadi katakanlah ekspor kondisi dipenuhi, kebijakannya bisa dilaksanakan dan peternaknya bisa mengadopsi inovasi-inovasi tadi. Saya kira itu Pak Robi sebagai kesimpulan umum saya kira dari diskusi kita ini. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan presentasinya pagi atau siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rohadi yang sudah memberikan. Pak Sodik. Oke. Sebentar Pak Sodik, belum kedengeran. Ya, silakan Pak. Benar Pak Sodik, ya. Oke. Sudah terdengarkah? Sudah Pak. Silakan Pak. Jadi menurut saya sih cukup sederhana Kang, bahwa kita sebagai orang yang bergelut dengan teknologi jangan pernah merasa paling bisa, paling mampu, karena saya sendiri kalau tanpa bantuan teman-teman di kandang yang diawali dengan teman-teman di Pofet Unpad juga gitu kan, saya malah nggak tahu apa-apa. Saya cuma tahu komputer, saya cuma tahu programming, tapi bagaimana cara menghandle sapi, bagaimana cara memberi makan sapi, bagaimana cara nyuntik sapi, seperti apa ketika sapi datang, itu saya dapat dari lapangan, dari teman-teman yang memang di luar konteks teknologi. Jadi ya kita mesti belajar mau nggak mau gitu. Dan satu hal lagi bahwa tidak hanya perusahaan besar yang kemudian bisa merasakan manfaat teknologi, dan khusus bagi saya sendiri memang kami sedang fokus untuk kemudian menggarap segmen peternak rakyat, baik klaster berkelompok maupun individu, sehingga manfaat teknologi juga bisa mereka rasakan secara langsung. Itu saja mungkin Kang. Thank you. Oke, terima kasih.